Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali memandu Anda di program Dialog Fajar, kawan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya sudah bersyukur. Pagi hari ini insya Allah menjadi pribadi yang siap menjalani aktivitas apapun. Tentunya sudah mengawali dengan doa, syukur, dan dengan hati yang bersih. Amin. Karena beberapa waktu ini Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Rufalah ini sudah memberi resep, kawan, bagaimana cara kita menuju ke kebersihan hati yang bersih, begitu ya. Ada beberapa indera yang sangat halus di hati kita itu yang sudah diterapkan dan insya Allah kita semua bisa menjalaninya, begitu. Nah, pagi hari ini kita sambung kembali dengan Ustadz Umar Jaini. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Ada yang perlu dilanjutkan lagi ya Ustadz. Kali ini Latifatun Nafsi Ustadz. Yang ke-6 insya Allah begitu ya Ustadz ya. Ini yang seperti apa sih Ustadz? Apakah ini tingkatannya lebih berat lagi atau bagaimana Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik kawan, Alhamdulillah kita beberapa hari telah mendiskusikan bagaimana upaya-upaya jalan menuju kebersihan hati. Memang ini tidak cukup dibicarakan, tapi perlu dipraktekkan. Apa prakteknya? Prakteknya adalah bagaimana kita menghilangkan yang kotor-kotor, hati yang kotor-kotor, ditekan, kemudian diisi dengan yang bau bagus-bagus, setelah itu kemudian dirawat. Nah, ini memang satu kesatuan, terus dirawat terus. Karena apa? Karena ternyata setelah kita berjuang untuk membersihkan hati dari lapisan-lapisan, sekian lapisan itu, masuklah sekarang kita ke Latifatun Nafsi, yaitu lapisan hati yang ke-6. Latifatun Nafsi ini adalah hati yang telah mencapai kemuliaan. Kenapa? Karena hasil dari perjuangan panjang, mujahadah yang sungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dua cara yang sudah kita sampaikan, yaitu dengan cara-cara syariat, dengan cara-cara ilahiyah. Syariat berarti bagaimana ibadah kita semakin ditingkatkan, khusyuknya kalau sholat, zakatnya kalau zakat. Zakat itu memang membersihkan hati. Kemudian hajinya, maksudnya nilai-nilai haji itu, nah itu jalan yang pertama untuk membersihkan hati. Yang kedua adalah dengan cara berzikir. Jadi dengan dua hal itu, setelah melalui perjuangan panjang, maka masuklah ke Latifatun Nafsi itu, yaitu hati yang mulia, sudah masuk ke kemuliaan. Jadi akhlaknya mulia, telah tercermin dengan baik. Namun Mbak Ayu, ternyata iblis itu gak rela Masian. Di sini dia masih berjuang, yang namanya iblis itu untuk menggelincirkan manusia. Dia sudah berjuang demikian rupa untuk dekat kepada Allah. Ternyata di situ masih bersemayam di situ, yaitu nafsu amarah bisu. Jadi iblis masih diberikan kesempatan terakhir untuk menggoda manusia itu. Jadi kawan, kok ada orang semula itu bagus, kok kemudian tiba-tiba berbuat salah? Itu ternyata memang masih ada iblisnya di situ, yang disebut dengan nafsu amarah bisu itu. Nah, jadi dengan sifatnya yang terus ingin menggoda dengan sifat-sifat buruk,
nafsunya tadi itu, maka nafsu amarah bisu akan terus-menerus berusaha menjatuhkan martabat manusia. Jadi yang sudah baik itu akan terus digoda agar supaya tidak terpuji. Dan itu banyak juga kita ketahui di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka jika kotoran nafsu amarah bisu masih belum dibersihkan atau diru'yah dengan cahaya-cahaya zikir, maka sampai kapanpun manusia masih mudah dikendalikan oleh iblis. Na'udzubillah. Karena memang Al-Quran menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Yunus ayat ke-53. Jadi ternyata sedemikian rupa perjuangannya, ya, Masya Allah. Apalagi kita, Mbak, yang masih tidak begitu serius ini, Mas Yan, untuk mendekatkan kepada Allah. Ya, godaannya bukan hanya di latifatul yang ini tadi pada lapisan pertama juga sudah apa istilahnya ya, sudah kolap kita ini. Ya Allah, Masya Allah. Ya, karena apa? Sekali lagi bahwa masih ada usaha-usaha yang luar biasa. Jadi ada istilah kan begini, kawan. Kalau tingkatannya kita ini, ya yang goda iblisnya ya sepadan lah ya. Betul. Tapi kalau tingkatannya para ulama itu ya yang goda ya tingkatan jinnya ya di atas itu sudah. Beda lagi, ya Allah. Ya, kawan, Al-Quran mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 10. Jadi memang ada dalam diri manusia itu penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Kemarin sudah kita singgung. Ya, ada bahil, yaitu penyakit pelit, medit, gitu kan. Ada sangat cinta dunia. Boleh mencari dunia, tapi kalau sangat cinta kemudian melupakan yang lain-lain, itu menjadi penyakit. Habis waktunya di dunia ini, siang, pagi, malam hanya untuk mencari dunia saja, tanpa ada kesempatan beribadah. Itu termasuk penyakit hati. Ada hasad atau pembenci, bodoh, al-jahal atau bodoh artinya tidak mau belajar. Ada informasi, paling ngono-ngono ae. Ada kajian diundang, ada pengajian, gitu-gitu aja misalnya begini. Ini penyakit-penyakit hati. Ada sombong itu macam-macam ternyata, Mbak Ayu. Ada sombong, orangnya pinter, ternyata dengan kepintarannya itu bisa menjadi sombong. Ada orang sombong karena keturunan. Aku keturunan nih darah biru. Ada kesombongan. Aku keturunannya orang kaya. Aku keturunannya orang berpangkat dan seterusnya. Ada sombong karena ilmunya, ada sombong karena hartanya, ada sombong karena kedudukannya, ada sombong karena punya otoritasnya dan seterusnya. Jadi kesombongan itu banyak. Itu termasuk penyakit hati. Mudah-mudahan kawan kita dihindarkan dari penyakit sekecil apapun kesombongan itu. Apalagi sombong, yang paling sombong itu adalah sombong tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Itu sombong yang paling mentok gitu ya. Sudah dikasih makan, sudah dikasih hirup udara, sudah dikasih kesehatan, sudah macam-macam. Kalau dia tidak mau beribadah, mengabdi, menyembah kepada Allah, itu termasuk sombong yang sudah mentok sombongnya itu ya. Na'udzubillah. Asyahwa, yaitu penyakit berikutnya adalah bergeraknya nafsu untuk perbuatan tercela dan hina dalam pandangan agama.
Di nafsu kalau yang tidak baik itu penyakit hati adalah dia selalu ingin berbuat hal-hal yang tidak baik, berbuat yang menurut agama itu menjadi larangan. Itu penyakit hati. Kawan, mudah-mudahan kita terhindar dari nafsu-nafsu kotor itu, sehingga mudah-mudahan kita bisa menekan sehingga nafsu kita menjadi nafsu yang baik. Berikutnya penyakitnya adalah al-ghadab, yaitu tidak mampu mengendalikan buruknya sifat marah. Jadi ada sering marah, marah kepada suami, kepada istri, segala macam lah ya. Ini tidak mampu mengendalikan, itu termasuk penyakit hati. Maka kawan, untuk membersihkan penyakit hati ini kembali, yaitu secara ilahiyah dengan cahaya berzikir. Pada pertemuan pertama sudah kita sampaikan tentang bagaimana pentingnya berzikir. Al-Quran menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tentram. Hatinya tentram karena ingat pada Allah. Dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tentram. Ayatnya sudah sangat jelas. Cuman bagaimana zikir kita agar supaya menjadi tentram. Nah, itu yang masing-masing kita ikhtiarnya berbeda. Karena ikhtiarnya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Nah, bagi kawan yang sudah mencapai ini tadi, maka insya Allah penyakit-penyakit hati itu ditekan sedemikian rupa. Nah, maka sudah ketika masuk di latifatul yang nafsi tadi itu, nah kita mudah-mudahan menjadi semakin baik. Kemudian masuklah berikutnya nanti kita seperti yang dianjurkan Rasulullah, yaitu hati yang sempurna. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Umar. Semoga semakin menguatkan kita menuju jalan dengan mudah begitu ya, membersihkan hati-hati kita ini semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Ciani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.